السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Teman-teman semua, tidak ada perkara yang lebih penting dan lebih manfaat, lebih menguntungkan di dunia ini dan di akhirat nanti melebihi iman yang benar. Manusia itu ada harganya kalau ada imannya. Dunia ini ada harganya kalau masih ada orang yang beriman. Ganteng, sangat ganteng, kalau beriman gantengnya pun sangat berharga. Jelek, sangat jelek, puncak dalam kejelekan jasmani, tapi kalau ada iman, ini harganya melebihi dunia dengan segala istinya 10 kali lipat. Itu baru harga rumahnya, belum isinya rumahnya. Maka kalau kita ini pengen melihat orang-orang berharga, maka lihatlah orang-orang beriman. Minimal karomahnya orang yang beriman, dengan sebab dia dunia gagal terjadi hari kiamat. Ini orang iman yang paling kecil imannya. Mungkin karena dia lemah imannya, akhirnya lemah amalnya, terjadi macam-macam huru hara di dunia, macam-macam musibah, masalah yang tidak selesai malah bertambah. Mungkin saja, tapi selama dia yang beriman satu orang itu masih ada, dunia tidak terjadi hari kiamat. Maka kalau kita mandang dengan pandangan begitu itu, akhirnya kita bisa berbaik sangka dengan orang-orang yang beriman.
Orang iman itu kalau mau doakan saya, Masya Allah, itulah harapan saya. Kalau tidak mau doakan saya, bahkan tidak kenal dengan saya, nggak peduli, tetap saja dia ini mendatangkan keberkahan ke seluruh dunia. Bersyukur menjadi bagian dari orang beriman dan berbaik sangka kepada seluruh orang yang beriman. Allah tidak akan titipkan kalimatnya, kalimat tauhidnya, kunci surganya, kecuali kepada para kekasihnya. Tentu saja kekasihnya Allah tingkatan-tingkatan derajatnya, tetapi semuanya adalah bagian dari orang yang disayang oleh Allah. Kalau orang nggak disayang oleh Allah, tidak akan dititipi kalimat iman. Kadang-kadang orang itu perlu merenung. Dia mencari wali kemana-mana, pergi sana pergi sini, nggak ketemu perasaannya. Ternyata yang salah adalah pandangan hidupnya, pandangan pemikirannya. Dia menganggap walinya Allah itu yang mengikut kriteria yang tinggi-tinggi, imannya benar, amalnya sempurna, ahli dakwah, ahli wirid, ahli ngaji, ahli ngajar, muamalat muasyaratnya benar. Itu orang-orang beriman yang memang tinggi derajat iman dan amalnya. Ya, orang iman yang sangat lemah imannya, bahkan yang paling terakhir keluar dari neraka, itu pun adalah bagian dari walinya Allah. Kalau tidak walinya Allah, nggak boleh masuk surga, itu nggak boleh. Dan namanya pun sudah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nanti orang beriman yang terakhir keluar dari neraka namanya adalah Hannad. Yang ringkas cerita, Hannad akhirnya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Maka Hannad terkaget-kaget, terkagum-kagum dengan anugerah Allah kepada dia, yang mana dia ini adalah terakhir kali penghuni neraka yang keluar dari neraka dari kalangan orang beriman menuju surga. Maka kata sebagian ulama, sebetulnya apa yang terjadi pada Hannad itu adalah yang telah dijanjikan Allah kepada orang yang beriman. Allah berjanji kepada orang beriman, kok buat kebaikan satu, minimal Allah akan beri kepada dia 10 kali kelipatannya. Minimal. Bisa lebih dari itu. Kalau dia di tanah haram, dilipatkan kebaikan 100.000 kali. Ada yang ngitung-ngitung kalau orang itu di tanah haram, di Mekah sana, setiap amalan dilipatkan 100.000 kali minimal di sana. Itu kalau dihitung dengan amal di luar tanah haram, setiap amalnya selisihnya kurang lebih 50 sekian tahun. 2 kali amal sudah melebihi amal di malam Lailatul Qadar. Itu kalau di tanah haram. Maka kapan-kapan kita berniat untuk pergi ke tanah haram, pulang kampung, kakek kita ada di sana, Mbah Nabi Adam. Tandanya orang itu sehat, para hadirin, kalau dia ini rindu pada kampungnya. Kampung kita di dunia ini adalah kampung kakek kita. Kampung kakek kita di Hijaz sana, di Mekah dan sekitarnya. Maka kalau orang imannya waras, seharusnya ada rindu pengen pulang kampung ke Mekah sana. Orang iman kok nggak pengen ke Mekah itu sepertinya perlu disemangati lagi imannya ini biar
tergugah dan menjadi waras para hadirin. Kalau dia fi sabilillah, tambah lagi amalannya dilipatkan. Tambah sempurna takwanya, tambah sempurna kelipatan amalannya. Ada di dunia ini hamba-hamba Allah yang setiap amalnya dia bukan di tanah haram, saking sempurnanya amalannya, ucapannya, langkah-langkahnya lebih mahal dari malam-malam Lailatul Qadar. Hadirin, antar sahabat ada sahabat senior, ada sahabat yang baru. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda kepada sahabat-sahabat baru supaya menghormati sahabat-sahabat lama. Beliau mengatakan, andaikan kalian yang baru-baru ini berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan sampai pahalanya sahabat-sahabat yang lama yang berinfak 1 mud saja. 1 mud kurang lebih 6 on saja, atau bahkan separuhnya, karena ada perbedaan mutu ketakwaan para hadirin. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus, akan ampuni keburukan-keburukannya, dan Allah akan besarkan balasan pahala untuk dia. Tambah takwa, kelipatannya tambah. Maka Allah telah berjanji, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa datang dengan membawa 1 kebaikan, maka minimal dia akan dapat balasan 10 kali lipatnya. Maka andaikan di dunia ini tinggal hanat saja, maka dengan sebab dia seluruh dunia bisa dipakai, bisa berposisi tetap di dunia, tidak hancur. Anginnya masih ada, gunungnya masih ada, air-airnya masih bisa dipakai, apinya masih bisa dinyalakan, manusianya, jinnya, demit-demitnya, genderuwonya, remajanya, anak-anaknya, hewan-hewannya, semuanya masih bisa pakai dunia gara-gara seorang. Maka maknanya, orang iman yang paling lemah imannya tadi telah berbuat baik kepada seluruh dunia. Maka pantaslah kalau hanat dapat sambutan pertama, diberi rumah namanya surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Maka karena surga itu minimal luasnya 10 kali lipat dunia, orang beriman untuk dibalas imannya yang paling lemah tidak mungkin dibalas di dunia ini. Dia harus dikeluarkan dari dunia melalui sirat, jembatan ini, untuk menuju planet-planet lain, menuju planet-planet surga. Karena di dunia nggak muat. Mahsyarnya di dunia, timbangannya di dunia, hisabnya di dunia, telaga kausarnya di dunia, nerima catatan amal di dunia. Kemudian ada keputusan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian diputuskan untuk masuk surga, sebagian diputuskan untuk masuk neraka. Yang masuk neraka kekal abadi, nggak perlu lama-lama untuk masuk neraka, langsung kepleset dari dunia itu udah nyemplung ke neraka, plung. Jadi kalau orang masih ada iman, walaupun imannya lemah, nanti diberi kesempatan untuk melewati sirat. Ada tengah-tengah lewat, kecemplung untuk digodok, digoreng di sana sampai habis
semua dosanya seperti hanat sampai habis, baru boleh berangkat lagi menuju surga. Ada yang memang amalannya sempurna baik, hanya lewat saja, langsung walimahan dengan para bidadari. La nasifu imra'atin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh kerudungnya wanita di surga lebih mahal melebihi dunia dengan segala isi. Kerudungnya, belum yang dikerudungi. Law anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ala alzil ardi la adha'at ma bainahuma wa la malatuhu riha wa la nasifuha alladhi ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari orang lebihnya. Andaikan ada seorang wanita surga menampakkan dirinya pada penduduk dunia, menampakkan, namanya menampakkan tuh tidak perlu harus dekat, berarti penampakannya nggak perlu harus dekat. Dia menampakkan dirinya, begitu dia menampakkan dirinya, la adha'at ma bainahuma, tentu penampakan dia tadi akan menerangi antara bumi dan langit. Di lampu-lampu ini nggak ada gunanya. Perusahaan listrik internasional, bukan negara Indonesia saja, nggak laku kalau ada satu wanita surga nampakkan dirinya ke dunia. Wala mala'adhu riha, dan tentu dia akan memenuhi antara bumi dan langit dengan bau harum. Toko-toko minyak wangi nggak laku, masih wangian bidadari yang muncul tadinya. Kadang-kadang orang tuh begitu sayang dengan istrinya, istrinya mati ikut mati, masya Allah. Bagaimana kalau orang ditambahkan bidadari, masya Allah. Mestinya dia demi bidadari siap untuk amal agama. Orang tuh lamar sama-sama manusianya aja begitu semangat. Yang manusia ini sebelum masuk surga ya badannya ini nggak dirawat sebentar aja kotor, bau, pengu, kecut, masya Allah. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kurang lebihnya, an-nuru idza dakhala al-qalban fasakh. Nur iman ini kalau masuk di hatinya seseorang, ing fasakha, maka hati itu akan menjadi melonggar. Yang diantara maksudnya melonggar nih, hati itu ada rasa siap untuk taat kepada Allah. Itu diantara barokahnya iman. Walaupun mungkin tergoda dengan nafsu, tergoda dengan setan, tapi rasa orang yang punya iman itu begitu, pengen taat kepada Allah itu ada. Maka ada sebagian ulama memahami namanya iman itu kalau ditampakkan adalah cahaya, dan iman itu terbawa kuncinya itu melalui kalimat la ilaha illallah. Maka ini perlu dicoba untuk datang berdakwah kepada orang-orang yang belum beriman. Kita beri kunci namanya la ilaha illallah, artinya kita artikan belakangan bagaimana nanti reaksinya. Maka ada sebagian ulama datang kepada orang-orang yang non muslim, dia mengatakan kepada mereka, maukah kalian tak beri resep? Kalau kalian dapat resep ini, kalian di dunia pasti sukses, dan selepas dunia juga sukses. Namanya orang-orang yang belum Islam mana ada selepas dunia, mati sudah. Dan ini resepnya ini terbagi menjadi dua bagian, resep pertama dan resep kedua. Kalau resep pertama kamu anggap nyaman di hatimu, nanti baru saya berikan resep yang kedua.
Maka dia bilang, datang pada majelis-majelisnya orang-orang yang tidak beriman, menawarkan supaya mereka mengatakan la ilaha illallah, tanpa diberitahu itu kalimat apa. Ternyata memang kalimat la ilaha illallah itu pilihan para hadirin. Ditawari itu tidak semuanya respon, banyak yang sama sekali nggak ngerespon. Sebagian ada yang respon. Begitu dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, banyak dari mereka yang teriak, bahkan yang teriak yang sangat keras. Dia mengatakan, saya merasakan ada sesuatu masuk di dadaku, saya menjadi nyaman dengan masuknya sesuatu itu. Akhirnya orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk dapat hidayah tanya, artinya itu apa? Terus yang kedua apa? Maka diberitahu artinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Untuk mencapai ke sana adalah dengan mengikuti utusan Allah Nabi Muhammad. Maka ribuan orang dapat hidayah dengan sebab kalimat yang jadi kuncinya surga, kalimat iman tadi para hadirin. Jadi kalimat iman itu membawa nur iman tentu saja bagi orang-orang yang dikehendaki Allah untuk beriman tentu saja. Kalau nggak dikehendaki seperti para munafikin, ya tahlilan baca la ilallah banyak ya tetap aja nggak masuk, ya ada juga. Yang dunia ini ujian. Hal lidzalika min alamin yu'raf. Ya Rasulullah, apakah ada tandanya kalau nur iman, nur hidayah telah masuk di hatinya seseorang? Kadang-kadang kita ini mengaku iman. Saya ini hidup itu ada tanda-tandanya. Kalau diajak ngomong melek, oh hidup itu. Kalau diberi makan, respon, ini makanan ini saya perlu, hidup, tanda hidup. Diberi minum, haus, pengen minum. Maka masuknya nur iman dalam hati juga ada tandanya, sabda Nabi. Di antaranya beliau mengatakan at-tajafi an daril ghurur. At-tajafi an daril ghurur, kurang lebih arti luasnya tidak tergiur dengan dunia. Orang itu punya dunia boleh saja, tetapi kalau tergiur dengan dunia itu merusakkan amalan kita dan sikap kita di dunia ini. Kadang-kadang orang itu duitnya banyak, tetapi sama sekali pikirannya bukan duit, pikirannya bagaimana menghabiskan duit dalam ridhonya Allah. Kadang-kadang orang itu mikirnya mulai pagi hari sampai tidur lagi duit, tapi nggak pernah punya duit. Lah waktunya sudah habis mikir duit, bagaimana mau amal? Waktunya sudah habis untuk mikir itu. Maka para anbiya alaihimussalatu wassalam, puncaknya orang-orang beriman, ada sebagian yang sangat miskin, ada sebagian jadi pejabat, sebagian dari panglima perang, sebagian jadi tukang kayu, sebagian petani, sebagian penjahit, sebagian aja yang jadi raja besar yang kerajaannya tidak pernah dipunyai oleh siapapun selain beliaunya, Nabi Sulaiman. Tapi semuanya adalah orang-orang yang tidak tergiur dengan dunia. Nabi Sulaiman kadang-kadang keliling melihat dunia yang telah Allah serahkan kepada beliau. Beliau keliling dengan pasukannya. Dan beliau naik sajadah yang terbang, dibawa oleh angin, yang angin telah ditundukkan oleh Allah kepada beliau. Keliling-keliling, akhirnya beliau sampai satu daerah, di sana ada petani. Yang petani tadi begitu takjub dengan kehebatan kerajaan
kemewahan, kekuatan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka petani tadi mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Memang Allah itu maha suci dari segala kekurangan, dari segala aib, cacat, sempurna, dan yang menciptakan kesempurnaan. Tapi kadang-kadang orang mengatakan subhanallah itu maksudnya bukan mensucikan Allah, tapi takjub kepada sebagian makhluk Allah sampai lupa mengagungkan Allah kadang-kadang. Padahal seharusnya itu subhanallah itu dia ingat Allah, ternyata yang diingat bukan Allah kadang-kadang. Omongannya sama, tetapi karena hatinya berbeda, konsentrasinya bisa nilainya berbeda. Maka Nabi Sulaiman turun dari sajadah terbangnya. Beliau tanya pada petaninya, kenapa kamu bilang subhanallah? Saya takjub kepada kerajaan engkau wahai Nabi Allah. Nabi Sulaiman mengatakan, kerajaanku semuanya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala subhanallah yang barusan kamu ucapkan. Rugi kamu menggunakan kata-kata subhanallah hanya untuk mentakjubi kerajaan saya. Seharusnya kamu lebih takjub dengan pahala subhanallah itu sendiri. Subhanallah akan kekal untukmu selama-lamanya. Kerajaan Sulaiman sebentar lagi akan saya tinggalkan, habis. Maka kita ini kalau digoda diri kita untuk tergoda dengan dunia, maka kita ajak ngomong hati kita itu dan perasaan kita. Jangan nipu saya dong, sudah banyak yang ketipu selain saya. Ayah sudah wafat, kakek sudah wafat, teman-teman sudah wafat. Ternyata dunia ini tidak pernah terbukti bisa dimiliki oleh siapapun. Dunia ini hanya bergiliran saja. Orang bilang ini mobil saya, mobil yang sekarang perasaan kamu milik kamu. Begitu kamu mati, gak dibawa. Dunia ini ujian perasaan barangkali. Maka orang-orang yang telah sampai ke puncaknya tauhid, mereka punya dunia, tidak sayang kalau memang oleh yang punya dunia suruh menginfakkan, tidak akan sayang. Maka ketika terjadi pertempuran Hunain, yang mana pertempuran Hunain terjadi pada bulan Syawal, Hunain ya. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dapat ghanimah yang begitu banyak banget. Di antaranya kambing yang ribu-ribu. Maka ada seorang tokohnya orang-orang Arab, namanya Sofwan kalau saya nggak salah. Oleh Nabi dipanggil, yang mana dia ini ada yang mengatakan belum masuk Islam, ada yang mengatakan barusan masuk Islam. Sofwan terkagum-kagum dengan kambing domba yang begitu banyak memenuhi lembah, yang itu sekarang diserahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pengelolaannya. Belum lagi untanya, belum lagi yang lain-lain. Maka Nabi melihat Sofwan kok sepertinya pengen. Maka beliau mengatakan, ini domba satu lembah ini ambil semua. Maka Sofwan berkomentar, pemberian yang seperti ini tidak mungkin kecuali dilakukan oleh seorang nabi. Kalau nggak nabi mesti masih sayang, belas nggak sayang belas. Saya yakin benar Bang Nabi Muhammad itu nabi beneran. Orang itu kalau terlalu sayang pada dunia itu sepertinya memang ya hidayahnya itu belum notok.
Kalau memang menurut aturan agama itu disarankan untuk dilepas. Jadi kalau enggak ya enggak para hadirin. Wal inabatu ila daril khulud. Tandanya orang dapat hidayah para hadirin, al inabah ila daril khulud. Rindu pada negeri akhirat. Pikirannya akhirat. Dunia kan sudah kita jalani, tinggal matinya saja. Hidup sudah, yang ada tinggal berangkatnya ke akhirat. Wa idza ra'aita janazatan mahmulatan fa'lam annaka min ba'diha mahmulu. Kalau engkau melihat jenazah dipanggul, yakinilah selepas dia kamu pun akan dapat giliran dipanggul ke kubur kamu masing-masing. Kita ini calon-calon jenazah pasti para hadirin. Hidup sudah, tinggal nunggu mati, tinggal nunggu akhirat saja. Sudah hidup kok mikir hidup lagi, mau mikir umur panjang lagi, mau mikir itu lagi, namanya gak jujur para hadirin. Ada teman-teman kita bilang awet muda, nggak ada awet muda itu para hadirin. Awet merasa muda, atau awet tampak muda, tetap menua, akhirnya sampai ke kuburan kita masing-masing. Belum pernah ada orang yang bisa tinggal di dunia ini selama-lamanya, belum pernah ada. Kakek kita Nabi Adam 1000 tahun, ya akhirnya meninggalkan dunia. Kakek kita Nabi Nuh 1000 tahun, akhirnya meninggalkan dunia. Maka kalau sudah di dunia pasti akan meninggal dunia, kok masih mikir dunia terus, berarti ini memang kurang hidayah para hadirin. Maksudnya mikir dunia yang melalaikan akhiratnya. Maka kita ngomong bagaimana bermanfaat untuk akhirat, bagaimana kita pulang ke rumah bermanfaat untuk akhirat, bagaimana kita berdagang bermanfaat untuk akhirat, bagaimana kita bekerja bisa untuk bekal akhirat, bagaimana kita tidur yang tiap hari kita tidur rata-rata 6 jam bisa bagi bekal untuk akhirat. Kita diam bagaimana juga besi bekal untuk akhirat. Insyaallah para hadirin. Yang tidak bisa untuk bekal akhirat yang menguntungkan itu berarti harus ditinggalkan. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Kemudian yang ketiga di antara tanda hidayah adalah persiapan mati sebelum datangnya kematian. Di antara arahan agama itu para hadirin adalah banyak ngomong mati. Aksiru zikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingati perkara yang menghancurkan seluruh kenikmatan, yaitu kematian. Orang tuh mau makan sate, gulai gerengsengan, nasi kebuli, nasi bukhari. Begitu mau makan ingat mati, langsung seleranya itu menurun sekian banyak. Fa innahu, maka sesungguhnya banyak ingat mati, yumahisud dzunub, akan melelehkan dosa-dosa, makan melebur dosa-dosa. Orang itu nggak cepat tobat, nggak cepat islah diri, diantaranya perasaannya umurnya masih ada. Nanti aja. Coba kalau dia merasa malam ini saya mati, insya Allah nanti jadi soleh mendadak. Kenapa nggak soleh-soleh? Perasaan itu mati masih terlalu jauh. Padahal itu tipuan para hadirin. Berapa banyak teman kita yang bulan ini masih jadi teman dengan kita, sekarang sudah sampai kuburan. Teman dekat, teman jauh. Berapa banyak yang hadir di sini dulu pernah punya istri namanya si fulanah, sekarang sudah membujur di kuburnya. Kalau istrinya sudah mati, masa suaminya enggak? Wa yuzahidu fid dunya, dan memperbanyak ingat mati menyebabkan orang tidak tergoda dengan dunia. Cari dunia, kumpulkan dunia, semuanya kita gunakan untuk bekal akhirat kita, karena semuanya akan kita tinggal.
Insyaallah semuanya niat. Ya Rasulullah, apakah ada di kalangan umatmu orang yang wafatnya bukan fi sabilillah, tetapi Allah kumpulkan dia dengan orang-orang yang wafat fi sabilillah? Ada. Siapa mereka ya Rasulullah? Man dzakaral mauta fil yaumi 20 marratan aw kama syaa. Orang yang ingat-ingat mati setiap hari 20 kali. Ada ijazah dari Nabi kita, wiritan berupa nyebut mati minimal sehari 20 kali. Nanti kita akan menjadi tergolong orang yang wafat syahid. Mau makan mati, mau masuk rumah mati, mau tidur mati, mau ngerokok mati. Insya Allah kita jadi pintar para hayir. Maka terjadi kemerosotan di zamannya Bani Umayyah. Masjid-masjid agak merosot amalannya, masjid-masjid ilmu agak merosot semangatnya, pergerakan perjuangan fisabilillah agak merosot. Maka Allah berkehendak menyayangi umat. Allah bangkitkan seorang khalifah yang begitu cerdas dan begitu berkah hidupnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau dari jalur ibu beliau adalah cucunya Sayyidina Umar. Cucunya Sayyidina Umar dari Al-Qasim kalau saya nggak salah, yang Al-Qasim menikah dengan putrinya penjual susu yang begitu takwa. Nikah bukan sekedar karena goyangannya sarung, tapi memang benar-benar karena murni agama. Maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya nikah itu macam-macam tingkatannya. Ada yang nikah itu memang benar-benar karena agama. Maka dari pernikahan itu muncul anak, muncul cucu namanya Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz menikah dengan seorang wanita yang dari hasil pernikahan Qasim itu. Dapat berkahnya, cipratannya, kesolehannya keluarganya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau melihat umat kok persiapannya akhirat kurang, semangatnya amal agama kurang, semangat dakwahnya kurang. Ini jelas umat ini merosot kecerdasannya ini. Karena Nabi kita bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mikir akhirat, amal untuk akhirat, berani menundukkan dirinya demi amal akhirat. Berarti umat Islam itu perlu dicerdaskan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sebabnya manusia kurang cerdas, kesimpulan dari al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, karena fikir akhirnya kurang, ingat matinya kurang. Maka perlu ada gerakan mencerdaskan bangsa dan negara. Perlu ada kebangkitan, gerakan yang sangat-sangat penting. Kalau satu bangsa itu jadi bodoh, maka negaranya pun jadi bodoh, akhlak pun jadi bodoh, muamalatnya pun jadi bodoh, akhirnya kumpulannya para bego, para hadirin. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau mengumpulkan tokoh-tokohnya ilmuwan, beliau mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh suku-suku. Bergiliran beliau ajak untuk sholat jamaah bersama beliau di istana beliau. Mulai lepas sholat isya awal, beliau menghidupkan majlis dengan materi persiapan mati mulai lepas isya sampai adzan subuh berakhir. Program resmi seluruh negara waktu itu. Akhirnya tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, pedagang-pedagang, tokoh-tokohnya yang hadir, bisnismen, para tokohnya pertanian, otaknya
terisi dengan ingat mati, ingat mati. Mulai dapat vitamin ingat mati, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Jadi cerdas semua, masjid penuh lagi, rombongan-rombongan tergerak lagi ke seluruh dunia. Nah, maka di zamannya Umar bin Abdul Aziz ada gerakan yang menjadi semacam kebanggaan generasi waktu itu, yaitu penulisan hadis besar-besaran yang sampai bentuk yang sekarang ini. Permulaan gerakannya adalah dari gerakan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang mencerdaskan rakyatnya dengan menggerakkan rakyatnya untuk mikir mati. Waktu itu korupsi merajalela di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Semuanya ingat mati pada takut korupsi. Nggak perlu ada KPK. Perlu ingat malakul maut selalu akan nyabut nyawa saya. Masya Allah. Maka dalam masa 2 tahunan atau lebih sedikit terjadi kebangkitan iman dan amal di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya begitu meratanya amalan kebaikan waktu itu para hadirin, sampai serigala-serigala, binatang-binatang buas pada segan untuk mengganggu ternak-ternaknya masyarakat zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka kecerdasan yang telah terjadi dengan sebab muzakarah persiapan mati tadi para hadirin perlu kita hidupkan pada diri kita. Insyaallah semuanya ini para hadirin. Keluarga kita, ahli-ahli masjid kita dan ahli-ahli perdagangan kita, rakyat dan pejabat kita, supaya menjadi orang-orang yang cerdas, al-qayyis man dana nafsahu. Berani ngambil keputusan, diri saya ini harus diprogram dengan program yang diridhai Allah. Amalan saya ini harus semuanya wa amila lima ba'dal maut. Amalan saya ini harus semuanya manfaat selepas kematian. Yang tidak itu tak tinggal. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kelompok, yang kelompok ini adalah pimpinan-pimpinan hidayah. Pertama kali an-nabiyun, para nabi. Kedua kali as-siddiqun, orang-orang yang mantap-mantap imannya. Yang ketiga para pejuang agama asyuhada. Yang keempat as-salihun, orang-orang soleh. Ini pimpinan-pimpinan hidayah. Kita lihat semua kebaikan-kebaikan yang kita dengar, yang sedang kita jalani, yang sedang kita perjuangkan, kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini para hadirin, kok bisa sampai kepada kita, kok bisa sampai kepada umat, kok bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah, itu kan ada yang menyampaikan para hadirin. Maka alangkah untungnya orang-orang yang menyempatkan dirinya untuk menjadi bagian orang-orang yang menyampaikan kebaikan. Itulah kata sebagian ulama sayangnya Nabi kepada umat. Beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Walaupun kamu ngerti 1 ayat mengenai agama, mengenai kebaikan yang telah dibawa oleh Nabi, sampaikan. Nabi mengizinkan umatnya untuk menjadi da'i walaupun baru ngerti 1 hal mengenai kebaikan. Yang mana dengan sebab 1 kebaikan ini, kalau dia ngomongkan kepada 1 juta orang, akhirnya menjadi 1 juta kebaikan untuk dia. Kalau dia keliling dunia menyampaikan 1 kebaikan yang telah dia tahu, dia akan mendapatkan pahala seluruh dunia, walaupun yang diajak 1 pun nggak mau dengar. Karena yang jadi kewajiban kita atau pahala bagi kita adalah menyampaikan. Orangnya mau nggak mau tuh nggak urusan. Para anbiya banyak yang menyampaikan sampai beliau wafat, nggak ada 1 pun yang mau dengar, nggak masalah. Kalau matahari datang ke daerah kita,
ke satu negara, kemudian satu negara tidak ada yang melihatnya, yang salah bukan mataharinya. Satu negara pada bangkong semua itu, satu negara pada ketiduran semua atau pada buta semua. Apalagi kalau tahu 2 ayat, apalagi kalau tahu 3 ayat, 4 ayat. Berapa banyak kesempatan untuk setiap umat menjadi kaya raya. Mungkin tidak semua umat berkesempatan untuk ngaji, mungkin bukan semua umat berkesempatan untuk jadi ahli zikir yang sebenarnya, mungkin tidak semua berkesempatan untuk punya anak yang ngaji juga. Tapi dia sendiri punya kesempatan. Para hadirin, kalau pengen kaya, sambut takaza perjuangan. Sampaikan apa yang telah kita tahu mengenai kebaikan, sampaikan. Yang belum tahu kita belajar, sampaikan lagi. Semuanya bisa jadi kaya raya, para hadirin. Insyaallah kita semuanya niat, para hadirin. Semuanya berkesempatan untuk menjadi saf awal masuk surga. Berkesempatan untuk menikah dengan 2,5 juta bidadari. Ini baru awal-awal. Kalau tambah lama di surga, bisa minta tambahan, ditambah lagi. Wahai Umar, di surga ada satu istana. Istananya banyak, ada satu istana dalam hadis sahabat, yang di dalamnya ada 5.000 kamar, yang di setiap kamar ada 500 bidadari. 5.000 kali 500, 2,5 juta bidadari. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk setiap nabi dapat. Untuk siapa lagi ya Rasulullah? Untuk Siddiq, untuk orang-orang yang mantap imannya dapat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk orang-orang yang wafat dalam memperjuangkan agama. Insyaallah kita semuanya niat, para hadirin. Maka untuk itu semua, siapa yang niat meluangkan waktu untuk latihan meningkatkan iman dan amalnya dan meneruskan perjuangan Nabi dan daftar jadi orang-orang kaya, maka silahkan daftar untuk negeri jauh, silahkan, insyaallah. Silakan para hadirin, insyaallah. Bismillah, Bapak sekalian, Masya Allah. Dimohon semua tidak ada yang berdiri, Pak. Dimohon semua tidak ada yang berdiri. Nanti kalau ada yang mau 1, mau 2, mau wudhu, dikasih kesempatan. Kita belajar menghargai setiap majelis. Kita ingin dari pertemuan ini kita semua berangkat bawa agama keliling dunia, seluruh alam, Bapak sekalian. Masya Allah. Bersedia Bapak sekalian, insya Allah kita akan sebarkan kebaikan dari tempat ini ke seluruh alam. Untuk itu dimohon tidak ada yang berdiri, dan semua siapkan untuk mencatatkan namanya semua untuk berangkat ke seluruh alam. Baik, mohon dibuka jalan dulu. Kita kasih kesempatan para alim ulama kita yang untuk berangkat setahun, silakan. Ya, yang sedang silakan, dan Pak. Yang akan, Masya Allah, silakan. Silakan Pak, silakan ulama-ulama kita, silakan. Masya Allah, silakan Pak, berdiri Pak, para alim ulama silakan. Setahun pertama, setahun kedua, berdiri dulu di tempat. Berdiri saya di tempat dulu Pak. Silakan para alim ulama berdiri di tempat Pak. Silakan para alim ulama berdiri Pak. Yang niat setahun, tahun ini kita akan berangkat semua, silakan. Silakan para alim ulama, tahun pertama, tahun kedua, silakan. Silakan, Masya Allah. Boleh Pak Ustaz di belakang, silakan daftar. Silakan. Masya Allah, monggo. Silakan. Yang lain untuk tetap dia di tempat, Masya Allah.